Ya, so gue bakal bahas tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju part 2. Langsung aja masuk ke bacot. Welcome to Lampung. Jadi Lampung itu provinsi yang berseberangan langsung dengan Pulau Jawa dan hanya dibatasi oleh Selat Sunda, guys. Just so let you know ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi Lampung itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra berbagi sekalian. Ya, setelah viral video dari Bima Yudo, saya jadi teringat ya masa-masa dulu kecil di Lampung ya. Jadi ini memang saya setuju banget ya, dan saya memang bahkan lebih keras dari dia dulu ketika mengkritik di Lampung ya. Kalau dulu jarang yang dukung ya, kalau sekarang kan banyak sekali yang mendukung ya. Jadi ketika kita melakukan kritikan, kita malah yang disalahkan gitu. Jadi tantangannya di situ. Nah, kalau sekarang ini memang strateginya memang pakai gebrakan ya, seperti itu. Nah, kalau sudah viral, nah baru kita slow ya. Jadi selamat Bima ya, ayo kita berjuang bareng. Perkenalkan saya ya. Saya sejak SD sampai SMA di Lampung, tapi kuliah di luar Lampung ya. Sampai setelah saya selesai kuliah, S2 selesai, saya balik ke Lampung. Ya memang cita-citanya ya ingin membantu daerah, tapi di sana juga tidak semudah itu ya, banyak hambatan. Akhirnya balik lagi ya keluar Lampung dan ya berjuang di daerah orang lah ya. Saya mungkin kalau dihitung ya sejak tahun 2002 ya saya mengajar di sebuah perguruan tinggi, itu ada sekitar 300 kelas ya, 300 kelas saya hitung ya dari data di PDPT Dikti ya. Dan saya sudah membimbing mahasiswa sekitar 500-an yang menjadi sarjana. Dan juga saya sudah membuat penelitian ya sekitar 50-an penelitian ya dipublikasikan, tetapi tidak ada dampaknya ya. Itu yang saya perjuangkan selama 20 tahun lebih ya di sebuah institusi perguruan tinggi, itu tidak berdampak sekaligus memiliki efek yang viral, itu tidak ya. Kita sudah berjuang maksimal ya, mungkin dengan strategi seperti yang dilakukan Bima itu sangat efektif. Tinggal bagaimana kita yang selama ini ingin berkontribusi, ayo kita maju bareng-bareng. Oke ya, ini adalah video yang mungkin cukup simpatik ya. Jadi ini sebenarnya memang saya tahu ya, dia itu orang cerdas, pinter. Strateginya memang untuk membuat gebrakan seperti itu. Setelah mendapat perhatian publik, mendapat atensi daripada petinggi negara, orang nomor 1 Indonesia, baru kita isi dengan hal-hal yang sifatnya konstruktif ya. Jadi kalau tadi istilahnya kita membangun, kita hancurkan dulu bangunan lama. Setelah hancur baru kita bikin pola. Setelah jadi pola baru kita bangun sama-sama ya. Bagaimanapun juga membangun itu tidak bisa sendiri. Nah kebetulan ya, sebelum Bima mengunggah video yang viral ini, saya juga sudah mengunggah video tentang jalan di Lampung sekarang ya, tapi nggak seviral itu ya, nggak punya efek ya, bahkan viewernya cuma ratusan ya. Jadi ini memang strategi komunikasi yang efektif ya. Oke ya, kita kenalan dulu dengan masa kecil saya, oke ya, supaya kita bisa sama-sama berkontribusi ya. Nanti kalau perlu saya membuat sebuah ya kegiatan ya di sana ya. Oke ya, saya ada beberapa foto yang sempat saya buat ya. Ini ya memang saya banget ya. Ini ketika saya kuliah ya, itu saya sambil membiayai orang tua dan adik ya, sini ya, di sini. Nah, tuh masa kecil saya ini ya. Itu setelah saya lulus SMA, saya bekerja ya, tidak melanjutkan kuliah, sambil untuk biaya keluarga. Adik kuliah sekarang sudah jadi ketua pengadilan agama ya di salah satu kabupaten di Lampung ya.
Ya itu kalau dari golongan udah golongan 4 lah ya. Kalau saya masih begini-begini saja. Oke ya, kita lihat perjalanan ya. Ini saya sudah simak ya, tapi saya nggak perlu komen. Ini bagus, sudah ada endorse ya. Artinya sudah berdampak terhadap ekonomi juga. Nah itu bagus, support ya. Memang harapannya seperti itu. Ini diupload 2 jam yang lalu ya. Ini dari salah satu instrumen investasi ya. Wawasannya cukup luas juga tentang investasi ya. Ini sudah ya tentang investasi. Nah ini jalanan yang yang viral ini nggak seberapa ketika saya masih kecil, 20 kali lipat lebih jelek daripada itu. Jadi mobil kalau nggak pakai seling itu nggak jalan. Jadi jalannya bukan karena mesin mobil, tapi karena mesin seling yang diikat ke pohon ya. Jadi jalanan yang rusak ini belum seberapa ya. Jadi memang dari dulu, dari tahun 77 lah ya. Zaman gubernurnya waktu itu kalau nggak salah sebelum Yasir Hadibroto ya, sebelum Yasir Hadibroto, R. Sutioso yang lain, bukan yang gubernur Jakarta. Nah kemudian Yasir Hadibroto pada tahun 78 sampai selama 10 tahun lah, 2 periode. Nah jadi pada saat itu saya berjuang untuk memperjuangkan jalanan yang rusak, yang lebih parah, jauh lebih parah daripada ini ya. Kebetulan waktu itu kan bapak saya itu satu perjuangan ya, ketika dikeroyak ya, asal daerah dari Yasir Hadibroto ya, gubernur Lampung waktu itu, yaitu kita walaupun satu daerah kenal segala macam ya, kita nggak diterima ya, jadi hanya dicatat saja ya. Jadi usulannya sudah jauh-jauh naik sepeda dari dulu belum Bandar Lampung tapi Tanjung Karang Teluk Betung. Itu mulai dari Kalianda sampai ke Lampung itu lewat Pedalaman, Sidomulyo, Tanjung Bintang, terus sampai ke Tanjung Karang ya, itu tidak diterima, cuma dicatat saja di ajudan. Padahal kita sudah mengungkapkan macam-macam alasan ya. Artinya memang agak susah lah menembus birokrasi di sana. Oke ya, jadi ini belum seberapa. Kalau dulu hanya mobil power wagon yang bisa ya, power wagon atau Fargo, atau kalau enggak Zil ya, yang mobil-mobil perang itu baru bisa ya, yang seperti ini ya. Nah ini saya waktu SMP ya, SMP di Lampung. Ini saya pernah dapat penghargaan ya, gerak jalan ya, dari Kota Agung ke Kalianda ya. Waktu itu bupatinya Dul Hadi ya di Lampung ya, itu tahun 83 ya. Jadi mungkin satu angkatan lah dengan Bapak Yudo ya, bapaknya Yudo ya, mungkin saya satu angkatan. Saya lulus SMA tahun 85 ya, tahun 85 ya, di SMA Negeri 1 Kalianda ya. Nih ya, di Kalianda tahun 85 ya, Mei 85 ya. Dan kebetulan kakak kelas saya yang Zainuddin ya, waktu itu gubernurnya ya. Kemudian ada ya kakak kelas di Kalianda ya, itu Bupati Lampung Selatan waktu itu ya. Jadi dia angkatan 81, saya 82, dia lulus lah ya. Itu jadi memang walaupun kenal tetap saja nggak digubris gitu loh ya. Jadi memang gebrakan-gebrakan seperti yang dilakukan oleh Yudo itu sangat efektif. Tinggal bagaimana kita maintain ya, jangan sampai kendor. Ayo kita maju sama-sama. Ini saya SMP juga di Lampung, di Kalianda.
SD juga di Lampung ya, di daerah pedalaman sekali ya. Tuh lihat ya, saya waktu itu kecil itu harus lewat jalanan rusak. Nah kalau yang ini jalanan yang seperti ini ya memang sudah menjadi hal yang wajar ya di sana ya. Nah wajar ya. Jadi kalau dulu itu hanya pakai mobil ini dulu baru bisa ya. Dulu mobilnya Power Wagon ya, Dodge ya, pakai Dodge ya. Nah, seperti itu ya. Ini saya sekarang mau berjuang lewat Bima ya, berjuang lewat Bima ya. Jadi Bima ini singkatan ya, basis informasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat ya. Ini kita ingin mengajukan dana untuk jalan tol ya, jadi perbaikan perekonomian ya sepanjang jalan tol ya, di dampak pembangunan sepanjang jalan tol ya, sepanjang jalan tol ini kita akan buat penelitian di sini ya. Ya, kita sudah draft ya, berupa draft ya. Ini perjuangan mungkin dari kontribusi ini kita ingin membuat penelitian tentang dampak pembangunan jalan tol di pedesaan terhadap perekonomian masyarakat tempat. Ini saya ambil di Lampung ya. Ini sudah saya posting ya, tapi belum ada viewer ya, karena saya kan sekedar berbagi ya. Coba kita lihat channel saya ya. Lihat. Kita lihat channel saya ya. Nah, ini saya punya channel ya. Punya channel sekedar berbagi ya. Jadi nah ini sinyalnya kurang bagus di sini ya. Jadi saya ambil dari kumpulan video ya. Nah, jadi video ini ya. Jadi tentang jalanan di Lampung ya. Nah sekarang di Lampung ini jalan sudah bagus ya. Kita lihat nih, jalanan ini sudah bagus, tapi masyarakat tidak merasakan ya, tidak merasakan dampaknya seperti apa. Ini saya ambil gambar ini awal ya. Gambar ini saya ambil awal puasa ya, awal puasa ya. Jadi ini kondisinya ya. Jalan yang jalan tol ini belum dirasakan ya. Nah ini perekonomian masyarakat bagus ya, tapi akses jalan masih belum terbuka ya. Jadi hasil-hasil dari masyarakat tempat tidak bisa menjangkau pasar secara lebih luas ya, secara lebih luas ya. Jadi sangat apa namanya, nah ini daerah perkebunan karet, potensinya Lampung luar biasa ya, sangat banyak ya, tapi belum bisa dimanfaatkan. Nah kita lihat di sini ya, saya dapat kiriman WA juga ya, video dari keluarga ya. Nah ini dari keluarga ya. Nah ini kondisi jalanan di kampung saya ya. Waktu itu ya, ini memang bagus ya, karena kita selalu menyuarakan aspirasi di situ ya. Ini jalanan kampung saya nih. Ya itu tidak terlalu jelek ya, itu tadi gambar-gambar yang saya ambil.
ya agak wajar lah. Jadi kalau secara objektif ya memang tidak semua jelek, tapi ya kalau masalah jalan seharusnya ya pemerataannya yang kurang ya. Jadi ini jalan yang tadi. Oke ya, kira-kira itu ya atensi dari saya. Langsung masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berjuang.